Kisah ini dimulai. Ada seseorang yang berkata, putra sulung tak berguna dari keluarga Perdium. Dia adalah Gislan Perdium. Apa maksudmu? Aku, sang kesatria terbaik dari utara, dikalahkan oleh sampah manusia sepertimu. Digambarkan ada seseorang yang berkata ini, dan dia dalam kondisi yang babak belur, penuh dengan luka. Di belakangnya banyak prajurit bertumbangan, bahkan ada api besar yang berkobar-kobar di belakangnya. Lalu di hadapannya ada seseorang kesatria yang berkata, "Gimana? Lumayan hangat kan? Dan nyaman kan? Aku sudah menghabiskan banyak uang untuk perangkap ini." Kesatria ini datang dengan sirah besi lengkap dengan kapak besar di pundaknya. Lalu sang kesatria yang terluka dengan menahan amarahnya, dia berkata, "Kau Gislan sampah! Jangan-jangan kau sudah mengetahui semua rencanaku sebelumnya." Sang kesatria dengan kapak yang bernama Gislan, dia lalu berkata, "Bukan hanya itu, aku juga tahu berapa lama dan berapa jumlah kalian, siapa mata-mata kalian, dan siapa yang membantu pasukan kalian. Aku mengetahui semuanya dari awal." Lalu kesatria yang terluka, dia berkata, "Tidak mungkin. Aku selalu punya kartu as tersembunyi." Diliputi dengan rasa frustasi dan tidak percaya, dia lalu berteriak, "Bagaimana mungkin sampah tidak berguna sepertimu berani?" Belum selesai berbicara, tapi tiba-tiba kaki Gislan mendarat di wajah orang ini. Gislan berkata, "Tutup mulutmu. Cobalah menyerang sebanyak berapa kali pun yang kau mau. Akulah yang akan menjadi pemenang dalam perang berikutnya, lagi dan lagi. Apa kau tahu kenapa? Itu karena aku sudah tahu semua rencana kalian." Panel lalu berpindah 1 tahun yang lalu di sebuah camp di kerajaan Lutania dekat dengan keluarga Perdium. Di dalam tenda ada seorang anak muda yang kaget. Anak muda berambut pirang ini bingung dan dia berkata sendiri, "Apa yang baru saja terjadi? Aku masih hidup? Tidak mungkin. Beberapa saat yang lalu Dia lalu tiba-tiba mengingat duelnya dengan seseorang. Di situ dia kalah duel dan lawannya berkata, "Jadi beginilah akhirnya Gislan Perdium, sang mercenary king dan salah satu dari kesatria terkuat di 7 benua. Perang telah berakhir," ucap salah satu nobel knight terbaik dari 7 benua yang bernama Idun. Idun bertanya, "Ada kalimat terakhir?" Gislan menjawab, "Tidak ada. Hanya saja sangat disayangkan aku tidak bisa membalaskan dendamku. Matilah, dasar orang licik menjijikan." Idun berkata, "Dasar arogan, aku tidak menyangka ternyata kau adalah putra sulung dari keluarga Perdium yang telah hancur. Kau pergi meninggalkan keluargamu kan, setelah kau kehilangan adikmu." Gislan bertanya, "Bagaimana kau bisa tahu hal ini? Padahal kita berasal dari kerajaan yang berbeda." Idun dia menjawab, "Tentu saja aku tahu, karena dari dulu aku sudah melacakmu, karena kami telah bekerja sama dengan keluarga Delphin untuk menghancurkanmu." Gislan dia baru sadar bahwa ada orang lain selain keluarga Duke Delphin yang bertanggung jawab atas kejadian ini. Idun lanjut berkata, "Yah, tidak ada gunanya juga memberitahumu lebih banyak, karena kau akan segera mati. Terima saja ajalmu sekarang." Gislan berteriak, "Aku tidak akan memaafkanmu." Dan seketika kepalanya terpenggal. Di sini Gislan tersadar. Dia lalu mengacak di air. Dia bingung. Saat ini kepalanya masih utuh. Dia merasa kalau dia hanya berhalusinasi. Dia juga bingung karena wajahnya terlihat lebih muda dari sebelumnya. Dia melihat di sekitar. Dia curiga kalau dia telah ditangkap dan dijadikan bahan uji coba oleh para mage. Tiba-tiba dari arah belakang ada yang memanggilnya, "Tuan muda!" Seorang prajurit Perdium menyuruhnya untuk keluar dari tenda. Tapi Gislan dengan cepat dia mengarahkan pedang ke leher prajurit ini. Dia berkata, "Kubiarkan kau hidup asal kau menjawab pertanyaanku." Prajurit ini kebingungan dan berkata, "Ini sudah berlebihan, tuan muda." Gislan yang bingung dia berkata, "Apa maksudmu?" Prajurit ini dia menjawab, "Tadi kau kecapean
terus tantrum hingga ketiduran. Gislan menjawab, "Apa kau bilang? Apa kau hilang ingatan saat tidur? Tadi kau ngambek karena kau mau menyuruh para penjaga untuk menyerang orc. Cepat, kemasi barang-barangmu. Orang-orang sudah menunggumu di luar, Tuan. Kita akan kembali ke Bardium." Gislan yang bingung, dia berteriak, "Katakan lagi, kita akan kemana? Maksudmu, kita akan ke keluarga Bardium yang telah hancur?" Panel berganti, diperlihatkan Gislan. Dia sedang berada di atas bukit. Dia melihat kastil Bardium masih berdiri kokoh. Dia berkata dalam hatinya, mengapa kastil Bardium masih berdiri sangat kokoh? Padahal dulu aku melihatnya sudah hancur lebur. Sang prajurit berkata, "Apa kau habis mimpi buruk? Sampai-sampai kau berkata kalau keluargamu hancur. Nanti kau bisa dibuang loh oleh Count." Kalau dia mendengarnya, Gislan mencubit pipinya untuk memastikan apa dia sedang bermimpi. Di sini, Gislan baru sadar kalau dia sekarang kembali ke masa lalu. Gislan menjelaskan kalau saat dia kecil, dia benci dengan keluarganya. Sifat kekanak-kanakannya berasal dari rasa rendah diri dan berujung dia membuat masalah. Dan seiring berjalannya waktu, semakin banyak anggota keluarga yang ingin menjatuhkan dia. Gislan yang tidak dapat menahan kritikan, dia lalu melarikan diri. Beberapa tahun setelah itu, Gislan dia menjadi mercenary. Dia selamat dari berbagai macam pertempuran, membangun kekuatannya sendiri dan membuat reputasinya menaik. Gislan dia kembali ke Bardium untuk menebus kesalahannya. Tetapi ketika sampai keluarganya sudah hancur lebur, Gislan sudah kehilangan segalanya. Tapi untuk saat ini semuanya masih ada. Dalam hatinya tentu saja Gislan sangat senang, tapi dia sadar ini adalah awal untuk merayakannya. Dia sadar kalau barusan penjaga bilang mereka akan menyerang orc. Gislan tidak bisa melupakan kejadian saat itu. Itu adalah kejadian di mana sebagian besar prajurit yang menyerang orc akan mati. Di kehidupan yang lalu, Gislan ikut dalam penyerbuan orc ini untuk membuat reputasinya menjadi naik. Kala itu, laporan bilang hanya ada 3 orc di sini. Kukira melawan mereka akan mudah bagi orang seperti Gislan yang tidak memiliki pengalaman dalam memimpin prajurit. Tapi begitu mereka sampai di sana, terdapat lebih dari 20 orc. Mereka semua hampir mati karena aku keras kepala ingin memimpin pasukan. Gislan berkata kepada dirinya sendiri, seharusnya kali ini berhasil karena orc tidak memiliki strategi. Masalahnya adalah apa orang-orang ini akan memperbaiki karena mereka semua menganggap aku sebagai sampah tidak berguna. Tiba-tiba di atas kepala Gislan melintas sebuah gubuk. Ternyata para orc menyerang camp mereka. Gislan kaget karena orc menyerang lebih cepat. Seketika para prajurit langsung bertempur dengan para orc. Pemimpin pasukan yang bernama Skovan berteriak, menyuruh prajurit untuk bersiap dan membentuk formasi bertahan. Tetapi para prajurit tidak merespon karena serangan ini terlalu mendadak. Tiba-tiba ada prajurit yang berteriak, "Ketua, di belakangmu!" Benar saja, ada orc yang bersiap mengayunkan kapaknya ke arah Skovan. Gislan dia dengan sigap mendorong pundak Skovan agar menjauh. Gislan langsung menebas tangan orc hingga putus. Semua orang kaget dan Gislan juga memotong satu kaki orc. Orc ini tumbang, tapi Gislan menyayangkan karena dia tidak bisa menggunakan mana. Gislan mendekati Skovan dan meminta hak ketuanya untuk diberikan kepada Gislan. Skovan berpikir kalau dia tahu bahwa Gislan itu bodoh, dia berani meminta komando pasukan, padahal semua prajurit mereka sedang mempertaruhkan nyawa mereka. Skovan menolak permintaan Gislan. Dia berkata, "Kau pikir perang ini semacam permainan? Meski kau adalah seorang tuan muda, aku tidak bisa memberikan titah yang Tuhan berikan kepadaku begitu saja." Gislan tampak marah, tapi dia sadar kalau reaksinya akan sama dengan Skovan kalau ada orang bodoh yang tiba-tiba meminta kendali atas komando pasukan.
Satu orc mendatangi mereka. Skovan menyuruh Gislan untuk mundur. Dia berkata kalau Gislan masih terlalu muda untuk memimpin pasukan. Dengan wajah serius, Gislan berkata, sepertinya tidak ada pilihan lain. Dia lalu melemparkan pedangnya ke arah Skovan. Seketika, Skovan kaget dan menghindar. Skovan marah dan berkata, apa yang kau lakukan? Tapi terdengar jeritan orc. Skovan kaget melihat orc tersebut tumbang dengan posisi pedang Gislan yang menancap di keningnya. Skovan terheran-heran bagaimana Gislan berhasil menikam titik lemah orc. Gislan lalu berkata kepada Skovan, namamu Skovan kan? Apa kau tahu hal penting dalam medan pertempuran? Jangan harap kita bisa menang kalau pasukan kita merinding ketakutan begini. Yang kita perlukan adalah momentum. Gislan mencabut pedang di kepala orc. Dia berlari dan melompat ke tengah-tengah orc. Dia menikam satu orc tepat di kepala orc tersebut. Dia lalu berteriak, maju sini orc. Akan kubunuh kalian semua. Seorang diri, dia mencincang kawanan orc. Terlihat potongan tubuh orc melayang-melayang. Skovan kaget melihat hal ini. Dia berkata dalam hati, apa aku sedang bermimpi? Bahkan bangunan mana sepertiku kepayahan dalam melawan mereka. Bagaimana cara tuan muda yang kurus melakukan ini? Aku tahu saat ini tuan muda sudah kelelahan, tapi pergerakannya menghindari orc sangat luas. Dia mengayunkan pedangnya dengan mengincar titik lemah orc. Dia bagaikan seorang sword master tanpa nama, atau bahkan lebih ahli lagi. Sementara itu, Gislan terus berteriak, apa cuma ini yang kalian bisa? Kalian tidak layak untuk dipanggil sebagai spesies warrior. Gislan berlari dan para orc mengejar dia. Skovan berpikir apa yang sedang dipikirkan oleh Gislan. Memasuki garis pasukan musuh dan mengalihkan perhatian mereka, itu memang bagus. Tapi kenapa sekarang kau malah kabur? Bukankah di sana ada ujung tebing? Di sini, Skovan baru menyadari sesuatu. Dia lalu memerintahkan pasukannya untuk menyiapkan tombak dan perisai. Mereka akan mengikuti Gislan. Di sisi lain, Gislan juga berpikir, kalau Skovan adalah komandan yang kompeten, maka seharusnya dia sudah tahu apa yang sedang dirancanakan oleh Gislan. Karena mesti ingin menghabisi semua sendirian, tapi stamina tubuhnya sekarang tidak bisa mengimbangi mereka. Meski begitu, Gislan berpikir, mereka pasti bisa untuk mengatasinya. Saat tiba di tebing, Gislan melompat dari tebing, dan pasukan mendorong kelompok orc ini jatuh ke dalam jurang. Mereka berhasil mengalahkan semua orc ini. Ternyata Gislan berhasil selamat karena dia berhasil menancapkan pedangnya ke tebing. Gislan yang masih bergelantungan, Skovan, dia mencoba untuk meraih tangan Gislan. Tapi Gislan sudah kehabisan tenaga. Dia juga jatuh ke dalam jurang. Panel berubah ke pandangannya yang hitam, dan terdengar ada yang memanggil, kakak. Di sini terlihat pecahan memori tentang adiknya yang bernama Elena. Tiba-tiba ada seorang gadis kecil memegang tangan Gislan. Dia berteriak, kakak, ayo pergi bersama. Gislan membuka mata, kepalanya sedang dikompres. Dia sedang berada di sebuah ruangan. Gislan berkata dalam hatinya sendiri, aku masih hidup. Sepertinya mereka berhasil menyelamatkanku. Saat dia ragu, ini nyata atau mimpi, tiba-tiba sekujur tubuhnya terasa sakit. Walaupun kesakitan, dia bersyukur. Setidaknya dia masih hidup. Seorang maid masuk ke dalam ruangan dan menyapa, Tuan sudah bangun. Pelayan ini rupanya bernama Belinda. Belinda berkata, apa kau tahu betapa khawatirnya aku? Bukankah sudah kubilang, biarkan saja para prajurit yang melawan orc. Namun tiba-tiba Gislan memeluk Belinda dengan erat. Tentu saja Belinda merasa canggung. Tapi Gislan berkata, kalau dia sangat senang melihat Belinda. Dijelaskan, kalau Belinda adalah pelayan pribadi Gislan. Dari kecil, hanya Belinda yang terus mendampinginya, tanpa mempedulikan tindakan-tindakan bodoh yang dilakukan oleh Gislan. Tapi, setelah keluarganya hancur dan Belinda menghilang, Gislan tidak pernah lagi melihatnya. Gislan terus memeluk Belinda. Dia sangat bersyukur dapat melihat Belinda lagi. Belinda tersenyum. Dia berkata, kenapa kau senang sekali? Padahal kita bertemu setiap hari. Gislan berniat untuk mengatakan yang sebenarnya kepada Belinda. Dia berkata, dengarkan baik-baik. Sebentar lagi akan ada musibah yang mengguncang Pardium. Dan sebenarnya
aku mati dan hidup kembali." Tapi Belinda tidak percaya dengan ucapan Gislan. Dia berkata, "Sebenarnya yang sedang bahaya itu bukan Perdium, tapi Gislan. Apa yang akan kamu lakukan jika kamu tidak bisa menghadiri festival? Apa Anda lupa? Nona Elena telah menunggu hari festival agar dia bisa pergi bersama dengan Anda. Itu akan menjadi kesempatan kalian untuk memperbaiki hubungan kalian." Gislan teringat di kehidupan sebelumnya dia tidak sempat menikmati festival itu karena pengalaman traumatisnya. Belinda lalu menjelaskan kalau festival ini akan diadakan 1 minggu lagi. Gislan teringat di kehidupannya yang lalu, Elena akan mati minggu depan. Dia memasuki ruangan dan Gislan langsung memeluk Elena. "Aku merindukanmu, Elena." Elena yang bingung malah mendorong tubuh Gislan hingga terpental. Elena berkata, "Belinda yang telah menyuruhku datang ke sini. Bercandaan macam apa ini? Kamu kira dengan begini semua akan baik-baik saja?" Gislan yang bingung, dia teringat kalau dia pernah mengusir Elena dan berkata kasar kepada Elena. Gislan juga sadar kalau di kehidupannya yang lama dia tidak begitu akrab dengan Elena. Gislan, dia lalu meminta maaf. Sontak saja Elena dan Belinda merinding mendengar ucapan Gislan meminta maaf duluan. Elena berkata, "Aku dengar Ok telah menyerangmu. Apa kepalamu terluka?" Tiba-tiba Gislan merasakan sakit di tubuhnya. Saat Gislan memandang wajah mereka berdua, dia merasa menyesal mengapa dulu dia menghabiskan banyak waktu untuk melakukan hal-hal tidak penting. Dulu, saat festival, Gislan menolak ajakan Elena untuk pergi bersama dengan alasan kejadian penyerangan Ok telah membuatnya sedih. Itu adalah hari terakhir Gislan melihat Elena. Kemudian tubuh Elena ditemukan terkoyak habis. Begitu juga dengan para pengawalnya. Gislan menyesal, seharusnya saat itu dia ikut bersama Elena. Pintu mereka tiba-tiba diketok dari luar. Rupanya Jamal dan Philip, pengawal pribadi Elena. Rupanya mereka ingin Elena untuk memeriksa hasil kerja mereka untuk peralatan festival. Dikisahkan Elena bekerja hingga subuh untuk memastikan festival ini berjalan lancar. Gislan menawarkan diri untuk membantu Elena. Tapi Belinda dan Elena kaget mendengar hal ini. Begitupun para warga juga kaget melihat Gislan membantu Elena. Karena risih, Elena lalu menyuruh Gislan untuk tidak membantunya. Gislan teringat tubuh Elena ditemukan di tempat sampah jauh dari area festival. Seseorang pasti memanggilnya ke sana atau paling tidak memaksanya untuk pergi ke sana. Untuk mencegah itu, Gislan harus tahu sisi luar dan dalam kastil terlebih dahulu. Tiba-tiba, Pak Tua Fergus menemui mereka. Dia sangat bersyukur karena Gislan selamat dari serangan orc. Elena menyuruh Fergus untuk membawa kembali Gislan ke kamarnya. Gislan lalu minta Fergus untuk mengantarkannya ke tempat latihan yang sudah terbengkalai. Singkat cerita, mereka sampai di tempat latihan. Di sini Gislan kaget karena tempat latihannya rupanya terus terawat. Ini karena Fergus terus merawat tempat ini. Dia berpikir, siapa tahu suatu saat nanti Gislan ingin latihan. Di sini Gislan sadar, di kehidupannya yang dulu, dia memperlakukan semua orang layaknya musuhnya. Ternyata itu adalah pemikiran dangkalnya. Pak Tua Fergus pamit pergi. Gislan teringat bahwa pelaku di balik kematian Elena adalah bangsawan dari keluarga tetangga. Berkat kejadian itu, terjadi perang besar di Perdium, yang berakhir dengan kehancuran dari Perdium. Kematian Elena adalah kunci permulaan dari kehancuran tersebut. Gislan berencana untuk mencegah bencana itu terulang. Pertama-tama, dia berpikir dia harus memiliki fisik yang bagus. Sayangnya, dia tidak punya banyak waktu. Setidaknya, dia harus bisa mengendalikan mana. Dijelaskan, mana adalah sumber supernatural yang memungkinkan manusia untuk berkembang lebih kapasitasnya. Kebanyakan orang bilang merasakan dan menerima mana adalah bagian tersulit, tapi Gislan bisa melakukan itu. Bahkan dalam perang hebat pun, Gislan harus menggabungkan partikel mana yang mengapung di udara dan mengumpulkan mereka layaknya aku sedang memutar kincir angin. Bagi Gislan yang sudah berpengalaman melalui ribuan pertempuran,
Menciptakan mana core sangatlah mudah, tapi jika hanya itu kemampuannya, Gislan tidak mungkin menjadi bagian dari salah satu kesatria terkuat di 7 benua. Dengan metode dari buku kosong yang dia ambil dan mana core natural milik manusia, Gislan dapat menciptakan 3 mana core dan membuat jaringan koneksi dari berbagai mana untuk membuat kekuatan ledakan. Untuk saat ini, batasnya hanya bisa membuat 3 mana core, walaupun di kehidupan sebelumnya dia mampu membuat 5 mana core. Metode ini memungkinkan pengguna untuk membuat ledakan dalam waktu singkat. Tapi sebagai gantinya, teknik ini memerlukan mana dalam jumlah yang besar. Itulah alasannya Gislan kalah dari Idun di kehidupan sebelumnya. Saat itu, Idun membawa seluruh Odok naik untuk melawan Gislan. Dan saat itu, Gislan sudah kehabisan mana. Jika dalam pertarungan yang adil, Gislan pasti menang. Saat ini, niat balas dendam untuk membalas Idun dan keluarga Devlin sangat membara. 1 minggu kemudian, festival akhirnya dimulai dengan persiapannya. Gislan, dia menemui adiknya, Elena. Elena terkejut karena Gislan beneran datang. Karena selama ini Gislan biasanya menghindari acara seperti ini. Elena juga merasa aneh karena selama seminggu ini Gislan terus berlatih. Tapi dari semua itu, Elena sangat senang dengan perubahan sikap kakaknya. Di sisi lain, dalam seminggu ini, dia menyadari sesuatu karena tindakannya telah berubah. Cara orang-orang melihatnya dan masa depan juga perlahan berubah. Cara berjalannya peristiwa mungkin sama, tapi sulit untuk mengetahui dampak dari pengambilan keputusan dalam peristiwa-peristiwa kecil. Memanfaatkan informasi dari masa depan adalah tugas Gislan, dan Gislan harus merespon peristiwa dengan efektif. Kini persiapan Gislan sudah selesai. Mereka berdua berjalan-jalan di festival. Elena terlihat sangat berbahagia, tapi Gislan menyadari sesuatu. Tidak ada kejadian mencurigakan saat ini. Apa karena dia ikut bersama dengan Elena? Dia ingin berkeliling untuk mengecek lagi. Tiba-tiba, Jamal dan Phillips, pengawal pribadi Elena datang. Dia berkata kepada Elena, ada festival baru di seberang. Apa Nona Elena ingin melihatnya? Elena percaya kepada mereka berdua. Di sini Gislan menyadari kalau mereka berdualah pengkhianat dari keluarga Perpium. Elena pergi bersama dengan Jafar dan Phillips. Sementara itu, Gislan mengikuti mereka. Diceritakan bahwa kesatria pengawal Elena, Jafar dan Phillips, mereka berdua adalah kesatria yang paling dipercaya oleh kerajaan. Karena mereka berdua telah melindungi Elena dari kecil. Di kehidupan Gislan yang sebelumnya, mereka berdua tewas selagi melindungi Elena. Tapi kini Gislan sadar kalau mereka berdualah sang pengkhianatnya. Mereka berempat sampai di sebuah lorong di sebuah gang yang tidak ada orang di sana. Elena dengan wajah kecewa, dia bertanya, "Apa benar di sini tempatnya? Apa kamu tidak salah? Sepertinya tidak akan ada yang mau tampil di tempat kumuh seperti ini." Tapi Jamal dan Phillips mencoba untuk meyakinkan Elena. Sementara itu Gislan, dia sudah menyadari kalau semua jalan keluar sudah diblokir. Tiba-tiba Elena menarik tangan Gislan dan mengajaknya untuk pergi. Tapi dia dihadang oleh Phillips. Phillips berkata, "Tolong tunggu sebentar, Nona." Dengan wajah licik, Jamal berkata, "Sebenarnya kami tidak ada niatan untuk menakutimu, Nona. Tapi tawaran yang kami terima terlalu besar untuk kami tolak." Tiba-tiba di hadapan mereka muncul 2 orang memakai hoodie dan 1 orang memakai topi koboi. Dan orang yang memakai topi koboi, orang ini bernama Frank. Jamal lalu berbicara dengan Frank. Jamal berkata, "Kami sudah membawa nona muda seperti yang kau perintahkan. Jadi sebaiknya kita selesaikan kesepakatan kita." Frank berkata, "Sepertinya itu adalah putra pertama. Dan sepertinya aku tidak meminta dia untuk dibawa ke sini juga." Terlihat Elena yang ketakutan
dia memegang erat tangan Gislan. Jamal berkata, kalau putra sulung dengan bodohnya ikut dengan kami. Dia tidak tahu kalau ini akan menjadi kuburannya. Melihat hal ini, Gislan berkata, Jamal, tak kusangka kau akan mengkhianati kami. Kau pikir kau bisa bebas begitu saja setelah mengkhianati kami? Jamal dengan wajah mengejek, dia berkata, bagaimana kalau kau mengkhawatirkan dirimu sendiri dulu? Karena kami dapat melarikan diri sejauh yang kami mau. Kami cuma muak dan lelah dengan negara buruk ini, terutama terus diganggu oleh para orc. Lagi pula sudah banyak warga yang kabur dari Perdium. Tiba-tiba tanpa basa-basi, Gislan menebas dada Jamal. Tubuh Jamal terpotong jadi kikuk. Dan Gislan berkata, tapi setidaknya mereka tidak pernah mengkhianati kami. Melihat kejadian ini, Philips langsung menangkap Elena. Dia mengejek Jamal yang dengan mudah dikalahkan oleh pangeran pecundang. Tapi tiba-tiba pedang Gislan tertancap di kening Philips. Dua pengawal Frank kaget dan berkata, kukira pangeran Perdium cuma bocah pecundang yang tidak mempunyai pengalaman bertarung. Apa ini betul dia, sang pangeran Perdium? Frank menjawab, kalau dilihat dari penampilannya, ini tidak salah lagi. Walaupun mereka dibunuh saat lengah, tapi faktanya dia dengan mudah mengalahkan dua kesatria dengan serangan yang menggunakan mana. Di sisi lain, Elena terlihat sangat ketakutan, tapi Gislan, dia memukul leher Elena dan membuat dia pingsan. Frank berkata, terima kasih sudah melakukan tugas kami. Anak sulung keluarga Perdium, kau berbeda dari yang ku dengar. Tadinya kami sendiri yang mau menyingkirkan mereka berdua. Apa selama ini kau menyembunyikan kekuatanmu? Gislan mencabut pedangnya dari kepala Philips. Gislan merasa kedua pengawal Frank bukan apa-apa. Tapi Gislan melihat Frank, dia mengeluarkan aura yang hebat. Gislan merasa dia harus cepat-cepat mengalahkan mereka. Dia lalu mengeluarkan mana yang berbentuk seperti benang. Gislan bertanya, atas perintah siapa kalian bertindak? Tapi Frank berkata, yah, apa urusannya mayat bertanya seperti itu? Gislan berkata lagi, sudah kuduga kalau kalian tidak akan menjawab. Lagi pula, sebentar lagi kau juga akan menjawabnya, Frank. Frank memerintahkan anak buahnya untuk menangkap Gislan hidup-hidup dan menghancurkan semua anggota tubuhnya agar Gislan tidak bisa melawan. Dia harus merengek kesakitan agar bisa menghasilkan akhir yang indah. Kedua pengawal Frank maju menyerang Gislan. Gislan melemparkan lilin, tapi kedua orang itu menyangka kalau Gislan melemparkan sebuah petasan. Orang ini bingung. Gislan lalu menebas lilin sekaligus menebas wajah orang tersebut. Satu orang lagi menyerang punggung Gislan, tapi Gislan dapat menangkisnya sekaligus mengunci pedang orang tersebut. Pedangnya terlepas dan kepala orang ini juga ikut terlepas dari badannya. Frank menyerang dari belakang, tapi Gislan dapat menangkisnya. Frank kagum karena Gislan dapat menangkisnya dengan posisi seperti itu, padahal serangan mendadaknya sudah sempurna. Gislan lalu balik menyerang. Dia menebas leher Frank, tapi beruntung Frank melapisi lehernya dengan mana. Luka yang dihasilkan tersebut hanya jadi luka lecet saja. Gislan bingung bagaimana Frank dapat bertahan dengan luka tersebut. Apa dia memfokuskan mana di sekeliling lehernya untuk meminimalisir luka yang dia derita? Frank mengeluarkan aura berwarna biru. Dia berkata, dari mana kau mempelajari jurus pedang aneh ini? Saat usiamu sangat muda. Tapi sayangnya, riwayatmu harus berakhir di sini. Kau tidak akan bisa melawanku dengan mana lemah seperti ini. Kau akan mati di sini. Mereka berdua lalu beradu pedang dengan sengitnya. Saat Gislan sedang terdesak, dia mampu mendaratkan tendangan aneh ke wajah Frank dan membuat Frank terlempar ke belakang. Frank, dia tersenyum dan berkata, sudah kubilang, kau tidak akan bisa melukaiku dengan mana seperti ini. Tiba-tiba Frank jatuh terduduk dan dia muntah darah. Frank bingung, bagaimana bisa dengan level kekuatan seperti ini Gislan dapat menembus pertahanannya. Gislan berjalan mendekati Frank. Dia berkata, tidak kusangka
akan muncul pelaku sebenarnya di balik kematian Elena. Jadi, itu kau ya? Gislan lalu mengeluarkan aura berwarna ungu. Dia juga mengaktifkan mana core ketiga. Melihat hal ini, Frank kaget campur panik. Dia berteriak, "Bagaimana bisa manamu tiba-tiba meningkat seperti ini?" Gislan maju dan menyerang dengan kedua pedang. Tapi di sini Frank masih dapat menangkis semua serangan Gislan. Frank tidak percaya kalau dia dibuat terpojok oleh bocah ingusan. Tangannya kewalahan hanya untuk memblokir serangan Gislan. Pedangnya tidak tertak. Di sini Frank berpikir, tidak peduli seberapa banyak mana yang kau miliki, itu pasti mempunyai batas. Aku tidak pernah mendengarkan ada metode untuk meningkatkan mana sebesar ini sebelumnya. Ini seperti dia menjadi orang lain. Gislan terus menyerang dan berhasil mematahkan pedang milik Frank. Gislan berhasil menebas dada Frank. Gislan juga berhasil menusuk perut Frank. Dia lalu menekan leher Frank dengan lengannya. Frank mengeluarkan kunai dan hendak melemparkan ke arah Elena. Frank berniat untuk membawa Elena ikut mati bersamanya. Tapi benang mana milik Gislan berhasil menjerat tangan Frank. Gislan menawarkan sebuah kesepakatan. Dia ingin Frank menjawab pertanyaannya dengan jangan berbuat hal yang ceroboh. Maka Gislan tidak akan menghunuskan pedangnya. Gislan lalu berkata, "Aku yakin orang sekali berdirimu pasti tahu cara untuk mengobati diri. Meski tidak akan jadi masalah kalau aku menghancurkan mana core-mu." Dan benar saja, tusukan pedang Gislan menghancurkan mana core milik Frank. Mana core Frank pecah dan mananya menyebar ke seluruh tubuh Frank. Frank berteriak, "Apa kau gila? Satu kesalahan saja, maka arus balik mana akan meledak dan menghancurkan area ini. Apa kau berencana untuk mati?" Tapi dengan entengnya Gislan berkata, "Itu hanya berlaku untuk orang amatir. Aku bisa melakukannya." Frank sadar kalau ini bukan sekedar gertakan. Karena ketakutan, Frank akhirnya mengatakan bahwa keluarga Desmond yang membuat permintaan ini. Dia bilang dia membutuhkan alasan untuk membuat keluarga Perdium berperang dengan keluarga De Garde. Mendengar hal ini, Gislan teringat di kehidupan sebelumnya, pekerjaan bawah tanah seperti ini diserahkan kepada keluarga yang bersekutu dengan rumah bangsawan. Duke Delpine, beraninya kau mengatur hal ini dari balik layar. Gislan kembali bertanya, "Jadi ini alasanmu membunuh Elena?" Gislan lalu menusukkan pedangnya lebih dalam lagi. Frank berteriak kesakitan. Dia berkata, "Apa yang kau lakukan? Ini tidak seperti kesepakatan." Dengan wajah tersenyum, Gislan menjawab, "Kau membunuh banyak orang sebelumnya. Tapi sekarang kau ketakutan saat giliranmu hampir tiba." Frank tertawa dan mendekatkan wajahnya ke muka Gislan. Dia berkata, "Tidak akan ada yang banyak berubah. Walaupun kau membunuhku, aku sudah menyelesaikan urusanku dengan keluarga De Garde. Apa kau pikir orang-orang akan mendengarkan ocehan bocah nakal sepertimu? Perdium akan musnah. Perdium akan musnah karena perang." Gislan, dia lalu mendorong wajah Frank. Gislan berkata, "Biar ku beritahu sesuatu. Aku telah terlahir kembali. Jadi kali ini akan berbeda." Gislan lalu menghancurkan mana core milik Frank. Tubuh Frank meledak. Gislan menarik nafas dalam-dalam dan melihat Elena. Tiba-tiba tubuhnya ambruk dan dia muntah darah. Ini adalah efek menggunakan 3 mana core. Karena saat ini tubuhnya belum terbiasa. Gislan bertekad untuk tidak kalah. Dia lalu bergegas untuk memasuki sebuah ruangan. Di sana dia melihat ada 2 orang jasad. Di masa lalunya, mereka menemukan mayat lain selain Elena. Gislan berpikir, ini seperti yang Frank katakan tadi. 2 jasad ini adalah anak dari keluarga De Garde. Mereka berdua dibunuh untuk menjebak mereka sebagai pembunuh Elena. Jika kejadian ini terungkap, maka perang tidak akan dihindarkan. Gislan berencana untuk menggagalkan niat jahat mereka. Gislan lalu membakar mayat-mayat tadi untuk menghilangkan bukti. Dia lalu membawa Elena pergi. Sementara itu, di dahan pohon ada seseorang yang mengawasi Gislan. Mana lalu berpindah ke sebuah ruangan rahasia. Di sini diperlihatkan orang-orang misterius sedang berdiskusi.
Mereka mengakui kesalahan mereka karena telah mengirimkan seorang ksatria sekelas Frank. Tampak ada seseorang di tengah meja yang sedang diadili. Orang ini disalahkan karena terlalu meremehkan penculikan Elena. Tapi orang ini berkata kalau semua itu gagal karena Gislan. Orang-orang tersebut tidak percaya bahwa Gislanlah yang telah menghancurkan rencana matang mereka. Ini karena mereka tahu kalau Gislan itu adalah pangeran yang tidak berguna dan tidak tahu apa-apa. Ternyata orang yang sedang disidang adalah orang yang tadi mengawasi Gislan. Orang ini menjelaskan bahwa Gislan sangat berbeda dengan rumor yang beredar. Dia menceritakan bagaimana Gislan menghabisi pengawal Elena dan Frank. Dia melihat Gislan seperti orang yang sangat berbeda. Dia lanjut berkata, kami telah menyelesaikan masalah di Garde. Jadi, tidak ada masalah untuk memulai perang. Jadi tolong berikan saya kesempatan satu kali lagi. Tapi para petinggi tidak terima. Dan mereka berkata, diam! Kau sendiri bahkan tidak bisa mencari informasi tentang seorang anak. Apa kau sadar berapa banyak kerugian yang kita alami? Misi sederhana saja kau tidak dapat selesaikan. Tapi kau berani-beraninya meminta kesempatan lagi. Para tetua ini meminta orang itu untuk dihabisi. Tapi terlihat seorang misterius yang sedang duduk di sebuah singgasana. Orang ini berteriak, berisik! Oke, kesempatan apa yang kau minta? Orang berjubah tadi, dia menjawab, saya akan menyingkirkan Gislan Pardium secara perlahan. Ada seseorang yang sedang saya pikirkan. Namanya adalah Ken Logares. Dia terkenal sebagai pendekar pedang yang mengandalkan kekuatan. Meskipun usianya masih sangat muda, tapi kekuatannya jauh di atas rata-rata. Saya bisa pastikan tidak ada orang lain di utara yang sekuat dia. Ditambah lagi, Ken adalah sepupu Gislan. Jadi, tidak akan sulit untuk mempertemukan mereka berdua. Di sini terlihat para tetua terdiam, dan orang yang duduk di singgasana akhirnya memberikan orang tersebut kesempatan. Panel berganti. Di tempat latihan keluarga Pardium, di sini Pak Tua Fergus kaget saat melihat Gislan sedang berlatih. Diperlihatkan dengan tali mana Gislan dapat mengambil pedang yang cukup jauh. Fergus datang menyapa Gislan. Dia penasaran dan bertanya, bagaimana Gislan mengambil pedang tadi? Gislan lalu memperlihatkan tekniknya. Dia mengubah mana menjadi sebuah tali. Di kehidupan sebelumnya, Gislan cukup sering menggunakan teknik ini. Tapi untuk sekarang, dia belum bisa menggunakannya terlalu sering. Ini karena penggunaan mananya masih terbatas. Fergus berkata kalau dia sudah melatih mana sejak lama. Namun baru kali ini, dia melihat tali mana yang seperti ini. Fergus berpikir dalam hatinya, beberapa hari yang lalu, dia belum bisa menggunakan mana, apalagi melatihnya. Jadi, bagaimana dia bisa menciptakan ide menggunakan mana seperti itu? Gislan lalu berkata, ngomong-ngomong, apa yang membuatmu kesini, Fergus? Fergus menjawab, saya kesini untuk mengucapkan terima kasih karena Anda telah menyelamatkan Nona Elena. Gislan berkata, tidak usah berterima kasih. Aku hanya melakukan apa yang seharusnya aku lakukan. Beberapa hari telah berlalu. Festival dihentikan sementara. Hal ini masuk akal karena kejadian ksatria penjaga malah berusaha untuk menculik Tuan Putri. Di sini Elena dengan ekspresi menggemaskan. Dia berkata, semua orang tidak ada yang percaya saat aku menceritakan bahwa kakaklah yang telah menyelamatkanku. Seharusnya kau katakan sesuatu pada mereka. Tapi Gislan berkata, tak apa, mereka memang tidak akan percaya. Belinda terlihat sangat marah pada Jamal dan Phillips. Gislan berpikir kalau tindakannya kemarin seharusnya menghentikan perang, tapi dia yakin kalau mereka tidak akan berhenti begitu saja. Gislan merasa kalau dia tidak akan bisa menghentikan mereka kalau bergerak sendirian. Gislan berniat untuk membuat pasukan. Tiba-tiba pelayan masuk dan menyajikan hidangan. Alangkah terkejutnya Gislan saat dia melihat hanya ada sepotong roti kering di piringnya. Gislan bertanya pada Belinda, mengapa hanya ada dessert di sini? Tapi tiba-tiba terdengar gemuruh teriakan di luar. Rupanya para pedagang sedang berunjuk rasa. Mereka meminta ganti rugi karena telah menghentikan festival. Para pedagang ini
rupanya belum balik modal. Para pedagang ini hendak merangsek masuk ke dalam kastil. Belinda menjelaskan pada Gislan yang sedang bingung. Belinda berkata kalau negara ini penuh dengan pedagang yang mengharapkan untung dari festival. Tahun lalu memang berjalan lancar, tapi tahun ini festival dihentikan hanya setengah hari. Jadi wajar kalau mereka marah. Gislan lalu merasa situasi ini tidak bagus. Jika mereka dibiarkan, maka akan terjadi aksi maksa yang anarkis. Gislan meminta Fergus untuk mengirimkan prajurit untuk menenangkan mereka. Tapi Fergus berkata, kalau sudah tidak ada prajurit lagi, ini karena sebagian besar prajurit sudah dikirim di garis depan, di bagian hutan monster, karena ada serangan orc. Dijelaskan bahwa Perdium bisa dikatakan sebagai wilayah perang tanpa henti. Ini karena ras barbarian di bagian utara, dan di sana ada hutan monster yang mana bisa keluar monster kapan saja. Melihat situasi ini, Gislan mengajak Belinda untuk pergi dan mendiskusikan sesuatu. Gislan berkata kepada Belinda, "Kau orang yang mengurus keuangan kan? Berikan mereka uang agar mereka bisa tenang." Tapi Belinda berkata, "Kalau sudah tidak ada uang, ini karena Count telah memotong anggaran. Hal ini disebabkan karena Gislan telah menghabiskan uang seperti air." Gislan lalu meminjam uang pada Belinda, tapi Belinda tidak punya uang. Gislan hanya bisa duduk merenung di jendela. Untuk saat ini, dia tidak punya uang dan prajurit. Menurutnya, tanpa uang, tak ada yang bisa dia lakukan meskipun dia sudah tahu masa depan. Di saat Gislan sedang pusing untuk mendapatkan uang, tiba-tiba penjaga datang ke dalam ruangan dengan terengah-engah. Dengan wajah panik, prajurit ini berkata, kalau Tuan Muda Kane ingin bertemu dengan Gislan. Gislan tampak kaget mendengar nama Ken. Panel berpindah, diperlihatkan Skovan sedang dihajar habis-habisan oleh seseorang. Skovan tumbang di hadapan Gislan, dan ternyata orang yang menghajar Skovan adalah Ken. Di sini diperlihatkan kalau Ken memiliki tubuh yang sangat besar. Ken menyapa Gislan. Rupanya Gislan mengingat wajah dari Ken. Ken adalah pewaris dari Count Loges yang beraliansi dengan Perdium. Di kehidupan yang lalu, Ken adalah satu-satunya teman Gislan, dan sekaligus dia juga musuhnya. Di sini terlihat Skovan sudah babak belur dihajar oleh Ken. Gislan bertanya kepada Ricardo, bagaimana situasi saat ini? Ricardo menjelaskan kalau dia merespon keributan di bar. Di sana dia bertemu dengan Ken dan pengawalnya. Karena Ken sudah mengenal kami, jadi dia bertanya tentang rumor yang beredar mengenai Tuan Gislan. Apakah itu benar? Jadi, Komandan Skovan lalu menjelaskan secara detail. Tetapi, Ken malah membekap mulut Skovan. Ken dengan wajah marah dia berkata, kau berani-beraninya berbohong pada pewaris Loges. Begitulah kejadiannya, Tuan. Ken lalu berkata kepada Ricardo, hai kau, jika kau memberitahunya, sebaiknya kau berkata jujur. Dia bilang, kau yang tidak pernah berlatih telah mengalahkan orc dengan tangan kosongmu dan mengurus kesatria pengawal itu sendirian. Itu adalah alasan aku sedikit memukulinya supaya dia sadar. Semua ini dari awal tidak akan terjadi jika kau tidak berbohong. Gislan terlihat sangat serius. Dalam hatinya, Gislan berkata, kalau memang seperti itu watak dari Ken, dia selalu memperlakukanku sebagai bawahannya. Setiap kali dia datang ke Perdium, dia selalu membuat kekacauan. Bahkan setelah membuat kekacauan, tidak ada seorang pun yang berani menegurnya, karena aku sudah seperti bawahannya. Tidak ada yang meremehkan Ken. Dia tidak seperti aku yang memiliki inferiority complex, rasa percaya diri, dan sifatnya yang pemberani. Dia dipuji sebagai kualitas yang pantas sebagai pewaris. Itulah alasannya aku lebih dikritik. Sebaliknya, dengan ekspresi yang merendahkan, Ken bertanya dalam hatinya, biasanya Gislan akan langsung menyerangku dengan provokasi semacam ini. Panel lalu flashback beberapa saat yang lalu di County Loges. Terlihat Ken sedang berbicara dengan orang misterius yang kemarin mengawasi Gislan. Ken berkata, membunuh Gislan. Lalu orang misterius ini, dia berkata, jika berhasil dalam tugas ini, maka Estimate One akan mendukung keluarga Loges.
Ken lanjut berkata, bukan tugas yang sulit untuk membunuh anak kecil nakal seperti dia. Masalahnya adalah dia juga seorang pewaris. Bagaimana aku bisa menghabisinya? Lalu orang misterius ini berkata, kita bisa memancing Gislan dalam sebuah duel, membuatnya seperti sebuah kecelakaan yang tidak disengaja. Ini akan terlihat seperti perselisihan antar pewaris. Aku akan ikut bersamamu dan menyamar sebagai kesatria pengawalmu. Jadi, kau tidak perlu khawatir. Ini kesempatan yang tidak lazim yang datang kepadamu. Setelah berpikir sejenak, Ken berkata, tidak kusangka aku harus menghabisi sepupuku sendiri. Ayo, kita pergi sekarang juga. Di saat itu, Ken merasa apa mereka mau menghabisi Gislan karena ada yang berubah dalam dirinya. Ken berkata pada Gislan, mengapa kau diam saja? Karena kau tahu aku ada di sini. Sebaiknya kau membawa hal yang biasa kau persiapkan untukku. Gislan bingung dan bertanya, apa yang dipersiapkan? Ken berkata, ku dengar kalau festivalnya terganggu. Mari kita hidupkan suasana dan bersenang-senang. Kita selalu sinkron untuk hal semacam ini, bukan? Apa ada yang salah? Terlihat ekspresi Gislan seperti tidak peduli. Gislan lalu bertanya, apa kau membicarakan hal itu dalam tanda kutip? Gislan berpikir kalau orang ini membuatku selalu mempersiapkan alkohol dan perempuan setiap kali dia datang ke sini. Waktu itu aku selalu mengabulkan permintaannya karena saat itu aku tidak mau dihajar olehnya. Tapi untuk sekarang tidak lagi. Aku tidak akan menyanyikan uangku yang berharga. Gislan teringat perkataan Belinda. Kalau dia telah banyak menghambur-hamburkan uang. Gislan lalu tiba-tiba terpikirkan sebuah ide. Dia akan menjadikan Ken sebagai sumber uangnya. Ken lalu membentak Gislan yang sedang melamun. Gislan, jika kau sudah ingat, sebaiknya kau bawa mereka sekarang juga. Apa kau tidak lihat kalau aku sudah menunggumu? Gislan berkata, baik, aku akan membawa mereka sekarang juga. Tapi, bukankah kau mempunyai sebuah hutang kepadaku? Ken terkejut dan bertanya, hutang apa? Gislan lalu menjelaskan, aku selalu mengurus apa yang kau minta dengan uangku sendiri. Jadi sekarang bayar 1000 gold. Itu sudah cukup. Ken marah dan berkata, apa? 1000 gold? Seharusnya itu tidak lebih dari 100 gold. Apa kau melakukannya karena aku temanmu? Ini biaya pertemanan? Gislan menjawab, biaya pertemanan dasmu. Aku selalu jadi bahan bulan-bulananmu selama ini. Jadi sekarang bayar sebelum aku menghajarmu. Kau tahu, saat ini aku sedang membutuhkan uang. Semua orang terkejut dengan apa yang dikatakan oleh Gislan. Ken lalu bangkit dari duduknya. Dia terlihat sangat marah dan berkata, Kau mulai bersikap berani hanya karena aku membiarkanmu. Sepertinya kau merasa kalau kau benar-benar telah bertambah kuat. Karena kau telah menyebarkan rumor palsu kalau kau menang melawan kesatria. Ingat, kau itu hanya seorang parasit yang merugikan tanah ini. Itu alasan mengapa semua orang di utara menyebutmu pecundang. Kau yang seharusnya menjadi pewaris hanya bisa menyebarkan omong kosong. Sadarkan dirimu. Ken lalu bersiap untuk memukul Gislan. Tapi dengan mudah Gislan menghindari tinju Ken. Semua orang terkejut melihat ini. Ken lalu melanjutkan tinjunya, tapi Gislan dengan mudah menghindar. Bahkan Gislan dapat mendaratkan tinjunya di rusuk Ken. Gislan juga memukul wajah Ken, tapi pukulannya dapat ditahan dengan telapak tangan oleh Ken. Ken tersenyum, tapi dia tiba-tiba jatuh tersungkur. Pengawalnya tampak panik dan mencoba untuk membangunkan dia. Gislan dengan enteng berkata, bangunlah dan berhenti merengek. Aku tahu kau menahan seranganku. Kesatria pengawal Ken berteriak, Gislan, apa yang kau lakukan? Orang-orang yang di dalam bar juga bingung dengan apa yang mereka lihat. Bagaimana bisa Ken tumbang dihajar oleh Gislan? Melihat situasi ini, Gislan sadar ini adalah kondisi yang direncanakan oleh Ken. Ken terlihat berbisik kepada pengawalnya. Dia bertanya, bagaimana aktingku? Sang pengawal tersenyum. Dia lalu berkata, hebat, kau menyusun bangunnya dengan sempurna. Semua orang berpikir yang salah adalah Gislan. Seharusnya ini sudah cukup untuk membenarkan terjadinya duel.
Tentu saja, ini kesempatan yang langka untuk mendapatkan dukungan. Kali ini, kau harus memberikan kesan yang baik. Rupanya, pengawal ini menjanjikan kepada Ken, kalau dia berhasil membunuh Gislan, maka Istime Tuan akan mendukung keluarga Loges. Di sisi lain, Ken juga merasa kalau ini adalah kesempatan terbaik untuk menghancurkan keluarga Perdium. Dia lalu mengeluarkan sarung tangan. Dia bersiap untuk melemparkan sarung tangan tersebut. Ken berteriak, "Beraninya kau!" Setelah menodai kehormatan bangsawan dengan sebuah kebohongan, kau menyerangku saat aku akan memastikan kebenarannya. Gislan, aku menantangmu. Belum selesai berbicara, wajah Ken terkena lemparan sarung tangan Gislan. Gislan berkata, "Aku menantangmu duel, Ken Loges. Kau menghinaku sang pewaris keluarga Perdium di hadapan para warga Perdium dan menyerang kesatriaku, serta menodai kehormatan bangsawan. Kau tidak berencana untuk menolaknya, bukan?" Ken tersenyum dan berkata, "Aku tahu kalau kau memang bodoh, tapi aku tidak tahu kalau kau sangat bodoh rupanya. Saat ini kau sedang menggali kuburmu sendiri. Baiklah, aku terima tantangannya. Jangan menyesali, bahkan jika kau mati." Ken lalu mengarahkan pedangnya ke arah Gislan, tapi Gislan tidak bergeming. Dia melihat ke arah Ricardo dan Skovan. Dia lalu menyuruh Ricardo untuk membawa pedagang yang sedang demo. "Beritahu mereka kalau Gislan akan membuat mereka untung besar," diceritakan oleh narator. Saat festival itu tiba-tiba dibatalkan, atmosfer yang tadi memanas hingga ke puncak sekarang berubah menjadi dingin, meninggalkan beberapa turis yang tidak bisa kembali ke tempat asal mereka. Mereka seperti dalam kondisi pembakaran yang tidak sempurna karena mereka tidak bisa menghabiskan uang mereka. Dalam kondisi ini harus ada sebuah event untuk menenangkan mereka. Panel berganti. Di sini diperlihatkan Gislan dan Ken sudah berada di sebuah aula. Para penonton bersorak dengan semangat. Mereka sangat antusias untuk melihat duel antara Tuan Muda Ken melawan Tuan Muda Gislan. Rupanya para penonton lebih memilih bertaruh untuk Ken. Sekitar aula juga sangat ramai. Pedagang bisa menjajakan dagangannya lagi. Di pasar taruhan, orang-orang lebih menjagokan Ken. Di sisi lain, Ken dia berkata, "Beraninya kau menodai duel suci menjadi ajang jual beli. Akan ku perjelas ini sebelum kita mulai. Pedangku tidak akan pernah berhenti meski kau menyerah." Gislan sudah tahu tujuan Ken untuk mencelakai dirinya. Gislan lalu berkata, "Kalau begitu, karena banyak orang sudah berkumpul, bagaimana kalau kita memulainya saja?" Tapi tiba-tiba kesatria Ken, dia berteriak, "Tunggu, aku tidak yakin taruhannya bisa dilanjutkan kalau begini." Ternyata ini karena tidak ada orang yang bertaruh pada Gislan. Semua orang sangat yakin kalau Gislan bukan tandingan Tuan Muda Ken, sehingga tidak ada satupun yang bertaruh pada Gislan. Sang kesatria ini memberikan sebuah opsi. Dia ingin merubah konten dari siapa yang akan menjadi pemenang duel menjadi seberapa lama Gislan dapat bertahan. Tapi tiba-tiba Skovan datang dengan Ricardo membawa emas. Dia bertaruh untuk Gislan. Lalu Elena juga datang bersama Belinda. Dia juga bertaruh untuk Gislan. Karena sudah ada yang bertaruh pada Gislan, maka duel ini bisa dilanjutkan. Gislan berkata, "Karena umurku lebih tua darimu, agak aneh jika aku yang menyerang duluan." Gislan menyuruh Ken untuk menyerang terlebih dahulu. Ken yang merasa terhina, dia langsung menyerang. Dia melompat ke arah Gislan. Serangan pedangnya dapat ditahan oleh Gislan. Ken menyerang dengan pedang yang terbalik. Dia malah memegang pedang yang runcing dan mengayunkan gagang pedangnya. Dia terus menyerang, tapi Gislan dengan cekatan dapat menghindar. Gislan terlihat sangat tenang, tapi Belinda yang terlihat sangat khawatir. Kesatria Ken juga berkata dalam hati, "Ini sudah terlambat. Siapapun lawannya, jika Ken sudah menentukan lawan, mereka sudah terjebak. Lawan tidak akan berdaya menghadapi kekuatan besar Ken, karena mereka tidak bisa melawannya. Akhirnya mereka hanya bisa menghindar. Dan pada akhirnya, saat lawan kelelahan karena terus menghindar, mereka akan membuat celah. Dan di saat itulah, ajal akan menjemput mereka. Ken, dia selalu menang dengan cara seperti itu." Dan benar saja, Gislan dipaksa untuk terus menghindar. Saat Gislan mencoba untuk menahan serangan Ken,
Tubuhnya terpental ke atas sangat tinggi. Orang-orang mengira ini adalah akhir dari Gislan. Tapi saat masih di udara, Gislan berkata, "Tadinya aku ingin bersikap lembut kepadamu, tapi kau melewati batas." Gislan lalu membuat pijakan di udara dan menukik ketajam ke bawah. Dia menebas Ken. Kesatria Ken kaget karena Gislan kembali stabil dan berhasil mengalirkan mana di kakinya. Gislan lalu berkata pada Ken, "Dasar kau pendekar pedang bodoh, kau pasti berpikir kalau itu yang terkuat. Karena lawanmu selalu ketakutan saat kau menunjukkan sedikit kekuatanmu. Izinkan aku membuka matamu." Ken marah. Dia berkata, "Keparat, bagaimana kau melakukannya?" Ken lalu hendak menebas Gislan, tapi dengan cepat Gislan menendang tangan Ken yang sedang menggenggam pedang. Gislan melompat berputar ke arah kepala Ken. Lagi-lagi Ken mengayunkan pedangnya, tapi Gislan dengan mudah menghindar. Gislan menginjak pedang Ken. Gislan lalu menebas tubuh Ken. Semua orang kaget melihat ini. Mereka tidak mengira kalau Gislan sudah berkembang sangat pesat. Di sisi lain, Ken juga terkejut karena luka yang dia terima dangkal. Padahal Gislan bisa saja membuat luka yang dalam. Tapi apa dia sengaja melakukannya? Ken sangat marah. Dia pikir berani-beraninya Gislan memperlakukan dirinya. Gislan, dia lalu memandang Ken. Dia lalu membuang pedangnya. Gislan berkata, "Pertarungan jarak jauh tidak akan menghibur. Aku akan bertarung dengan tangan kosong." Ken sangat marah, tapi Gislan berkata, "Sepertinya aku harus membuat momen ini menjadi momen pelajaran untukmu. Dengan tanganku sendiri, sepertinya kau tidak pantas melawanku dengan beradu pedang. Jadi, mari kita bertarung dengan tangan kosong. Kau pede dalam hal ini kan? Sebagai gantinya, aku akan bertaruh 2000 gold lagi. 2 kali lipat dari jumlah yang awal." Orang-orang bingung karena Gislan berani menantang bertarung dengan tangan kosong. Mereka mengira kebodohan Gislan sudah melewati batas. Orang-orang masih bertaruh pada Ken. Ken melepas bajunya. Dia langsung mengayunkan pedangnya ke arah tubuh Gislan. Tapi Gislan tidak berkeming dan tetap dengan tangan kosongnya. Gislan terus menghindari tusukan pedang Ken. Dia memukul paha Ken, lanjut menguppercut dagu Ken. Ken jatuh terduduk di hadapan Gislan. Dalam hatinya, dia syok bagaimana bisa Gislan bergerak seperti itu. Penonton mulai berbalik mendukung Gislan. Dengan tatapan mengejek, Gislan berkata, "Berdiri, aku belum memulai." Ken lanjut mengayunkan pedangnya. Dia berpikir, padahal sebelumnya Gislan tidak pernah berdiri tegak di hadapannya. Kau seharusnya duduk di hadapanku kapanpun aku muncul. Gislan berhasil menangkap tangan Ken. Gislan lalu menendang rusuk Ken. Ken benar-benar menjadi bulan-bulanan Gislan. Ken berpikir harus membunuh Gislan untuk masa depan keluarga Loges. Serangan bertubi-tubi Gislan benar-benar membuat Ken babak belur. Ken jatuh terduduk. Gislan lalu menjambak rambut Ken. Gislan berkata, "Aku benar-benar kasihan kepada ayahmu, Count Logales. Count Logales membantu Bardium hingga akhir hayatnya. Hanya karena dia adalah teman ayahku. Tapi sekarang pola pikir anaknya berbeda." Diceritakan beberapa tahun yang lalu, Ken, dia mempertanyakan keputusan ayahnya yang mengirimkan banyak bantuan ke Bardium. Meski dia adalah teman dari keluarga Bardium, tapi Loges juga mengalami banyak kesulitan. Kenapa ayahnya terus membantu wilayah yang tandus? Ini seperti mengisi air pada ember yang pecah. Saat itu, belum genap seminggu kepulangan ayahnya, tapi ayah Ken akan pergi kembali membantu Bardium. Saat itu, semua orang sudah mencoba untuk menghentikan ayahnya. Ken bingung mengapa ayahnya tetap membantu Bardium. Dan ayahnya bilang, "Karena kita berteman, tidak ada alasan selain ini." Melihat Ken sudah babak belur, Gislan lalu mengelurkan tangannya dan menyuruh Ken untuk berdiri. Tapi Ken terduduk dan mengakui kekalahannya. Semua penonton kaget, dan yang bertaruh pada Gislan semuanya bersorak. Kesatria Ken naik ke atas panggung dan marah kepada Ken. Dia berteriak, "Mengapa kau cepat sekali menyerah? Apa yang kau lakukan padahal aku sangat percaya kepadamu?" Ken menyuruh orang ini untuk pergi. Gislan yang melihat ini, dia tersenyum. Gislan berkata, "Sekarang
Aku harus melakukan apa yang harus aku lakukan. Giselle lalu berteriak. Perhatian semuanya, pria ini menawarkan diri untuk membelikan makanan dan minuman bagi kalian yang hadir di sini. Kesatria ini tidak terima dan menyuruh Giselle untuk menarik ucapannya. Tapi Giselle, dia menyengkeram pundak pria ini. Giselle berkata, ini adalah harga yang harus dibayar dari duel ini. Kau punya cukup uang kan? Ah, jangan berharap. Ini akan mengurangi taruhan yang harus dibayar. Ingat, untuk menambahkan 2000 gold yang awalnya hanya 1000 gold. Jika kau melarikan diri, kau tahu apa yang akan terjadi. Keesokan harinya, Giselle mendapatkan 1 peti emas. Dia berpikir bisa menyewa tentara bayaran dengan emas ini. Tapi menurutnya akan butuh waktu yang lama untuk memperbanyak uang ini. Mereka tidak akan menungguku. Untuk merealisasikan rencanaku, aku harus bergerak cepat. Di samping Giselle berdiri Belinda dengan Elena yang sedang tersenyum mencurigakan. Elena bertanya, apa yang akan Giselle lakukan dengan uang ini? Giselle malah berbalik bertanya, kau ingin berapa? Elena menjawab, tidak, aku hanya sekedar bertanya. Tapi Belinda berkata, sudah jelas apa yang akan Tuan Muda lakukan. Ulang tahun Nona Elena sebentar lagi. Anda pasti akan melakukan hal yang luar biasa seperti ini pasti untuk memberikan kado ulang tahun yang mahal kan? Niat Anda sudah terlihat jelas. Elena lalu berkata, kakak baik kepadaku, pasti akan terlihat baik di mata tunanganmu kan? Giselle kaget dan berpikir dalam hati, aku punya tunangan.